Puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu Saudara. Kita masih diberi kesempatan untuk beribadah online. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita, untuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Buat waktu ini kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kau sempurna atas setiap kami Tuhan. Bapak, terima kasih Tuhan. Saat ini kami berdoa buat bangsa kami, negara kami Indonesia Tuhan. Kami mengucap syukur ada di bangsa ini Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu, tanah, air, udaranya Tuhan Yesus. Semuanya dalam kehendak-Mu Tuhan. Berkati juga pemimpin yang sudah Tuhan percayakan atas setiap kami. Dari presiden, wakil presiden, bahkan jajaran terendah sekalipun Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan biar mereka memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Bapak, saat ini juga kami berdoa Tuhan buat gembala pembina kami beserta 4 wakilnya. Gembala Rayon 9 dan kedua wakilnya. Gembala-gembala di Rayon 9 Tuhan. Kami mengucap syukur buat hamba-hamba-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat gembala kami di tempat ini Bapak Pendeta Yohanes Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Kami berdoa nama Anak-Mu Tuhan Yesus. Dimanapun mereka pelayanan. Tanda-tanda heran Tuhan nyatakan atas mereka Tuhan Yesus. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Berkati keluarga besarnya. Aman dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang ikut ibadah pada hari ini Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang di rumah-rumah Tuhan berkati. Jamah setiap mereka Tuhan Yesus. Urapan yang sama hadir di setiap rumah-rumah Tuhan. Rumah-rumah diberkati Tuhan. Keluarga lepas keluarga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jemaat Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan setiap kami yang ambil pelayanan di hari ini Tuhan. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Urapan yang baru Tuhan nyatakan atas setiap kami. Untuk kami boleh memberikan yang terbaik di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami siap memulai ibadah kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menikmati hadirat Tuhan. Terima kasih Yesus. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Beriku kehendakmu, perluanmu, lalu istri nyatakan janjiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa
Kami mau ikut kehendak-Mu Yesus. Kami perlu Engkau Yesus. Tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, mata kami tertuju padamu Yesus. Tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Mari dengan segenap hati katakan, kalau ku hidup bagi-Mu, hatiku tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagi-Mu, mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Kalau ku kami terus Tuhan, kami mau menyembah-Mu Yesus, tetap menyembah-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, kami mau hidup bagi-Mu Yesus. Mataku tetap memandang-Mu, dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa
Yesus. Hanya Engkau yang layak kami sembah, hanya Engkau yang layak kami puji. Terima kasih Yesus, kami mau hidup bagimu. Dunia tak bisa memisahkan kami dari kasih-Mu. Haleluya, kami mau bangun iman kami Tuhan, kami mau bangun roh kami Tuhan. Biarlah hati kami tetap menyembah-Mu Yesus, biarlah mata kami tetap tertuju pada-Mu Yesus. Biarlah hati kami terus haus akan Engkau Yesus, biar hati kami tetap menyembah-Mu Yesus. Kami tetap percaya Engkau Yesus, kami tetap percaya Engkau Tuhan. Kami tetap menyembah-Mu Yesus. Dalam keadaan apapun kami tetap datang kepadamu Yesus, karena Engkau jalan keluar kami Tuhan, karena Engkau jalan kebenaran dan hidup Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya Yesus, kami percaya Kau Tuhan. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu, ku tetap menyembah. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Mari beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Ku tetap percaya walau ku tak melihat jalan di depanku, tak pernah ku ragu. Kami mau tetap menyembah-Mu Yesus.
apapun yang terjadi di dalam hidupku, tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Tak pernah ku ragu, ku tetap percaya. Kami tetap percaya Tuhan, bahwa Engkau yang memberkati setiap kami Tuhan. Sebentar kami mau memuji, bersorak-sorai, bersukacita di dalam-Mu Tuhan. Berikan sukacita yang baru ya Tuhan, buat kami semua ya Tuhan. Yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita mau bersukacita Bapak Ibu Saudara. Siap bersukacita Bapak Ibu Saudara. Yang siap bersukacita katakan haleluya. Kita sambil tepuk tangan di atas kepala Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan sukacita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sambil tepuk tangan Bapak Ibu Saudara. Mari sama-sama katakan, Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan penuh sukacita. Kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorai, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah bersorak-sorai, karena kita Dia bersorak, menjadi perayaan dan sukacita, sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sebab Tuhan Allah di tengah kita. Sorakan haleluya. Tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua masih mengalami sukacita Roh Kudus. Edisi Voice of Pentecost kali ini akan membahas hidup yang dimotivasi oleh Roh Kudus. Dengan adanya pandemi COVID-19, kehidupan di negara kita dan di seluruh dunia berubah sepenuhnya. Sekarang gereja tidak bisa lagi secara maksimal menemani jemaat dalam pergumulannya secara fisik, sebab semuanya dibatasi oleh penggunaan teknologi untuk berkomunikasi. Di mana dulu kita bisa dengan bebas beribadah di gedung gereja, konseling tatap muka, berdoa bersama dalam rumah doa, sekarang semuanya harus dilakukan secara online. Mungkinkah Tuhan mengizinkan semua hal ini terjadi? Tuhan mengizinkan hal ini untuk terjadi supaya setiap orang mulai memperhatikan kondisi dan pertumbuhan rohani masing-masing. Salah satunya adalah supaya kita bisa menggunakan waktu ini untuk membangun hubungan yang lebih intim dengan Tuhan. Sangat penting bagi kita untuk bisa membedakan arti pengertian dan pengalaman. Memasuki masa yang baru ini, kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Mungkin dulu pengenalan kita akan Tuhan hanya sebatas apa yang dikatakan oleh pembicara,
atau apa yang diajarkan oleh guru kom saat kelas. Tetapi sekarang kita harus berusaha untuk mengalami dan mengerti peran Roh Kudus dalam kehidupan kita secara pribadi. Roh Kudus memiliki berbagai macam peran dalam kehidupan pribadi seseorang. Yang pertama adalah sebagai penolong. Roh Kudus sebagai penolong yang diutus Tuhan kepada kita. Dalam masa-masa seperti ini, kita perlu meminta dan mengandalkan pertolongannya dalam kehidupan kita. Kedua adalah sebagai roh kebenaran. Roh Kudus memimpin kita untuk memahami seluruh kebenaran firman Tuhan. Kita perlu melatih diri kita untuk lebih peka dalam mendengar bimbingan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang ketiga adalah sebagai penghibur. Roh Kudus memberikan dan memulihkan rasa aman dan nyaman, bahkan dalam situasi yang tidak memungkinkan bagi akal manusia. Keempat adalah sebagai sumber kuasa. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 berkata, Roh Kuduslah yang memberi kita kuasa yang memampukan kita untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Kelima adalah memilih dan menentukan peran dalam pelayanan. Roh Kudus bukan hanya memakai, tetapi juga bisa menentukan posisi, lokasi, dan peran seseorang di dalam pelayanan. Contohnya Stefanus dipilih untuk pelayanan meja, Petrus dipilih sebagai rasul, dan saudara juga bisa dipilih oleh Roh Kudus dalam pelayanan di bidang masing-masing. Keenam adalah mengurapi. Pengurapan yang berasal dari Roh Kudus inilah yang akan mengajar orang Kristen dalam setiap pemikiran, keputusan, dan langkah yang diambil. 7. Roh Kudus memberi perintah. Roh Kudus memberi rema dan firman yang harus kita terima sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh sebab itu, perintah-perintah yang diberikan oleh Roh Kudus selalu membuahkan hasil yang baik bila kita percayai dan kita taati. Yang kedelapan adalah memimpin. Roh Kudus akan memimpin kita masuk ke dalam jalan dan rencana Tuhan atas hidup kita. Pimpinan Roh Kudus akan menciptakan manusia yang tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, melainkan untuk Kristus. Yakobus 4 ayat 8 berkata, Mendekatlah kepada Allah, maka Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini penting khususnya dalam masa-masa yang kita sedang alami saat ini. Inisiatif Tuhan untuk mendekati manusia tidak lagi perlu diragukan. Yohanes 3 ayat 16 berkata, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di lain pihak, bagian kita sebagai orang Kristen adalah untuk meresponi panggilannya dan mendekat kepadanya. Sebab sebuah hubungan hanya bisa berkembang melalui frekuensi dan kualitas pertemuan. Dan dua hal inilah yang akan menciptakan hubungan yang intim di antara kita dengan Tuhan. Ketika hubungan yang intim telah dibangun, kita akan dapat lebih mengenal pikiran, perasaan, dan kehendak Tuhan. Pengenalan akan Tuhan bisa diumpamakan sebagai sebuah puzzle, yang semakin lama semakin lengkap. Sekali lagi, melalui frekuensi dan kualitas pertemuan kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Dia akan semakin kuat. Orang Kristen khususnya Pentakosta, perlu pengalaman rohani dengan Roh Kudus untuk membangun pengenalan akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan tidak akan ada pernah habisnya. Dan itulah sebabnya usaha mengenalnya lewat pergaulan dengan Roh Kudus menjadi keterikatan permanen hingga hari Tuhan itu tiba. Khususnya dalam masa-masa ini, mari kita mengejar Tuhan lebih lagi dan membangun hubungan yang lebih intim dengannya. Alami Roh Kudus setiap hari. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman-Mu tertanam dalam hati kami Tuhan. Biar hidup kami Tuhan menggenapi setiap firman-Mu Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu.
Tuhan, Kau sempurna, yes, dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu. Kami percaya ada mujizat Yesus, ada mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sama-sama katakan, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna, yes, Tuhan. Dalam rencana-Mu dan karya-Mu, ku serahkan hidupku, murnikan dengan Roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau selalu bersama kami, Yesus. Bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Allah kita. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran. Kau tetap bersama kami, Yesus. Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Mari sekali lagi katakan, Kau bersamaku, di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Kalau sebentar kami ingin mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan Tuhan. Biar yang menyampaikan dan yang mendengarkan sama-sama diberkati Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah hidup kami terus mau menggenapi setiap firman-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama katakan, amin. Mari kita masuk dalam doa. Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang kami puji, kami tinggikan Engkau dan kami agungkan. Terima kasih Bapa, karena Engkau sungguh baik. Di hari Sabat ini kami datang kembali ke hadirat-Mu.
Kami memuji, menyembah Engkau, mengagungkan Engkau. Walaupun dalam suasana kami beribadah di rumah masing-masing, tetapi ini tidak mengurangi kasih-Mu yang begitu besar bagi kami. Biarlah melalui ibadah online ini, kami juga terus mengasihi Engkau, terus mengagungkan dan memuliakan nama-Mu. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah Engkau saja yang berbicara bagi kami. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan kehendak dan maksud-Mu. Segala roh-roh yang tidak berkenan di tempat ini, kami bersahati dalam nama Yesus. Sudah kami hancurkan, kami tolak, kami perintahkan pergi keluar dari ibadah kami ini, bahkan dari rumah kami, di dalam nama Yesus. Dan biarlah Roh Kudus yang menjamah kami semua di tempat ini, bahkan masing-masing kami yang sedang beribadah di rumah pada jam yang sama pada hari ini. Terima kasih Bapa, berbicaralah. Hamba-Mu hanya sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap, sama-sama katakan, amin. Shalom saudara. Saudara, tema khotbah saya hari ini adalah mempelai datang, berjagalah. Mari kita lihat dari kitab Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13. Mari saudara, kita baca bersama-sama. Mari, 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyak itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, firman Tuhan hari ini adalah menyambung khotbah dari minggu yang lalu dengan tema siapkah kita jika ia datang kembali? Hari ini temanya mempelai datang, berjaga-jagalah. Saudara, berbicara mengenai gadis-gadis, itu berbicara mengenai gereja Tuhan di zaman ini atau zaman now. Atau juga berbicara mengenai kerohanian sebagai orang Kristen yang akan menyambut kedatangannya yang kedua kali. Nah, untuk menentukan siapa yang dapat menyambut kedatangannya, dapat dilihat dari persiapan gadis-gadis tersebut. Dan sejauh mana persiapan mereka itu, itulah yang menentukan apakah kita termasuk dalam gadis yang bijaksana, ataukah gadis yang bodoh. Nah saudara, 5 gadis yang bijaksana merupakan contoh gereja Tuhan yang tahu bahwa Tuhan akan datang kedua kali sebagai mempelai. Untuk meresponi kedatangannya, gereja ini terus-menerus mendorong jemaatnya untuk sungguh-sungguh berjaga-jaga, bahkan mempersiapkan diri dengan baik, termasuk menyediakan seperti cadangan minyak, saudara. Jadi, sewaktu-waktu mempelai datang pun mereka siap untuk menyambutnya. Beda dengan gereja Tuhan yang diibaratkan 5 gadis yang bodoh.
Memang gereja ini juga tahu Tuhan akan datang kedua kali sebagai mempelai pria. Tetapi dalam persiapannya mereka menganggap sepele akan kedatangannya. Dan malah ada yang terkesan menganggap ringan. Terbukti mereka tidak menyediakan cadangan minyak. Sehingga saat mempelai datang, pintu tertutup bagi mereka. Nah saudara, di posisi manakah saudara sebagai gereja Tuhan di akhir zaman ini? Apakah di posisi gadis yang bijaksana ataukah gadis yang bodoh? Dalam berjaga-jaga menyambut kedatangannya yang kedua kali. Saudara, yang perlu dipersiapkan saat berjaga-jaga. Yang pertama, jadilah pelita yang menerangi. Mari kita lihat di kitab Matius 25 yang pertama, tadi ayat yang pertama. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Pada waktu itu, hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Saudara, pelita berisi minyak sehingga dapat menyalakan api untuk menerangi sekitarnya. Karena kita tahu saudara, pada zaman itu belum ada listrik seperti zaman sekarang. Maka pelita digunakan sebagai penerang di zaman tersebut. Saudara, ini mengartikan gereja Tuhan di zaman ini harus juga menjadi pelita yang apinya dapat menerangi dunia kegelapan ini. Ini yang seperti Tuhan Yesus katakan di dalam Matius 5 ayat 14 dan 16. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Saudara, kita harus menerangi ya atau menjadi cahaya bagi semua orang. Supaya apa? Mereka melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Kita adalah gerejanya Tuhan, saudara. Nah, biarlah terang Tuhan yang memancar dalam kehidupan kita ini menjadi berkat kepada orang banyak melalui perbuatan baik kita. Sehingga akan banyak orang yang bertobat dan datang kepada Bapa dan Bapa akan dimuliakan. Nah, rahasianya supaya kita menjadi terangnya Tuhan atau terangnya Bapa. Gerejanya harus menempel terus dengan sumber terang itu. Sumber terang itu siapa, saudara? Tuhan Yesus. Kita harus intim, kita harus dekat dengan Dia. Supaya apa? Kita dapat menerangi dunia ini dan jadi berkat. Amin, saudara. Yang kedua, jangan padamkan apinya. Mari kita lihat. Matius 25 ayat 2-4 disambung dengan ayat 6 sampai dengan ayat 9. Mari kita baca sama-sama. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan juga untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara, kita tahu 5 gadis yang bijaksana itu mempunyai cadangan minyak. Cadangan minyak ini berbicara mengenai terang kita yang selalu dijaga melalui perbuatan kasih kita. Jadi kembali saudara, ada gairah bersekutu, keinginan selalu dekat dengan Tuhan. Dan keinginan ini harus tetap kita jaga supaya apinya ya di pelita tersebut tetap menyala. Nah, saudara, ini yang diinginkan oleh Tuhan. Ya. Dengan api itu tetap menyala. Kita jangan padamkan apinya.
Beda dengan gadis yang bodoh. Mereka malas ya untuk melakukan sesuatu dan berbuat kasih kepada semua orang. Sehingga apinya atau gairahnya ya sebentar lagi semakin redup dan semakin pudar. Karena apa? Mereka tidak bersekutu dengan Tuhan. Dan akhirnya lama-lama api itu mati. Nah, saat ada teriakan, mempelai datang. Gadis yang bodoh terkejut dan bingung karena minyaknya hampir habis dan pelitanya hampir mati. Berbicara 5 gadis yang bodoh, berbicara gereja yang menganggap ringan dan kurang peduli akan kedatangannya. Peristiwa kedatangan mempelai adalah peristiwa yang besar yang tidak boleh kita anggap sepele, saudara. Beda dengan 5 gadis yang bijaksana, sangat peduli. Dan untuk mempersiapkan acara tersebut, ya, mereka mempersiapkan dengan sungguh-sungguh sehingga mereka tidak kaget sewaktu-waktu mempelai itu datang. Saudara, respon kita yaitu berbicara api, yaitu berbicara apa, saudara? Gairah yang tetap menyala di dalam mengikut Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Ini yang harus kita jaga, saudara, menjelang kedatangannya yang kedua kali. Jangan sampai nanti kita datang kedua kali. Tuhan Yesus datang kedua kali. Ya, api kita, gairah kita semakin redup, saudara. Nah, saudara, walaupun saat ini dalam masa pandemi COVID-19, kita memang tidak bisa beribadah. Dan kita hanya bisa ibadah online, saudara. Tetapi api di dalam gairah kita jangan padam, saudara. Apalagi dalam mempersiapkan kedatangannya. Kita nggak tahu apakah nanti malam Tuhan datang. Apakah besok? Apakah bulan depan? Apakah tahun depan? Nah, sebagai murid-murid Tuhan Yesus, kita harus berjaga-jaga. Saat kedatangannya, maka kita pasti akan siap untuk menyambut kedatangannya. Amin, saudara. Yang ketiga, siap menyambut mempelai pria. Mari kita baca dari Matius 25 ayat 10 sampai dengan 13. Mari kita baca 2-3. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Tetapi ia menjawab, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Saudara, saat mempelai datang, api dari pelita gadis yang bodoh itu hampir redup, bahkan akan mati, saudara. Karena apa? Mereka tidak menyediakan cadangan minyak. Mereka mencoba meminta kepada gadis yang bijaksana. Tetapi gadis yang bijaksana khawatir, ya, takutnya minyaknya ini enggak cukup untuk yang bijaksana maupun juga untuk yang gadis bodoh itu. Sehingga gadis yang bijaksana mengusulkan supaya gadis yang bodoh itu untuk membeli minyak. Nah, saat 5 gadis yang bodoh ini pergi keluar dan mencari minyak, maka saat itulah mempelai datang. Dan setelah itu apa yang terjadi, saudara? Mempelai bersama 5 gadis bijaksana, mereka langsung masuk di dalam ruangan. Dan akhirnya pintu tertutup. Lalu waktu gadis-gadis yang bodoh tadi, yang 5 gadis bodoh, yang sudah membeli minyak, mereka ingin masuk di dalam ruangan. Tetapi apa yang terjadi? Pintu sudah tertutup. Dan gadis-gadis tersebut tidak dapat masuk. Saudara, respon kita seperti 5 gadis yang bodoh. Saat mempelai datang, mereka terkejut. Karena apinya hampir redup dan cadangan minyaknya tidak ada. Gereja Tuhan seharusnya mulai dari jauh-jauh hari mempersiapkan diri. Dan jangan sampai terkejut atau kaget saat nanti Tuhan datang kedua kali. Walaupun berita kedatangan Tuhan sudah ada dari dahulu, bahkan sampai sekarang. Dan kita lihat mempelainya belum datang. Tetapi seharusnya kita tetap harus berjaga-jaga.
terus dan persiapkan apa yang harus kita persiapkan. Supaya nanti saat sungguh-sungguh dia datang sebagai mempelai pria, kita tidak kaget, kita tidak terkejut akan kedatangannya. Ayat 13 mengatakan, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Mari saudara, hari-hari ini kita terus berjaga-jaga sebagai gereja Tuhan. Pelajarilah atau belajar dari 5 gadis yang bijaksana itu. Walaupun dalam kondisi apapun, tetapi terus berjaga-jaga, bersiap untuk menyambut kedatangannya. Mempelai datang, maka kita siap untuk menyambut kedatangannya. Sebagai firman penutup, mari kita membaca di Wahyu 3 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Saudara, kembali sebagai firman penutup. Saat kita sudah menerima, saat kita sudah mendengar kebenaran-kebenaran firman Tuhan mengenai kedatangannya, mari kita turuti. Kalaupun kita masih ada dosa, ada hidup yang gak benar, cepat-cepat bertobat. Karena kembali saudara, kalau kita tidak berjaga-jaga, ya, maka kita tidak akan menyambut kedatangannya. Dan kita harus siap saudara, karena sewaktu-waktu seperti pencuri, dia akan datang dengan tiba-tiba. Dan bagi yang siap akan menyambut kedatangannya di awan-awan yang permai. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, kasih-Mu melimpah untuk anak-anak-Mu. Biarlah hati kami siap untuk menyambut kedatangan-Mu. Kami terus berjaga-jaga, pakai anak-anak-Mu Tuhan, untuk mempersiapkan mengenai kedatangan-Mu yang kedua kali. Seperti 5 gadis yang bijaksana. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyelesaikan bagian hamba-Mu. Segala puji, segala hormat, segala kemuliaan hanya untuk Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Firman Tuhan mengatakan di 1 Korintus 11 ayat 26 sampai dengan 28. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Mari kita masing-masing menundukkan kepala kita. Kita masing-masing berdoa di hadapan Tuhan. Bapa, layakkan kami, kuduskan kami, supaya kami berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah mati dan mengorbankan hidupmu untuk kami semua. Bapa, kuduskan terus hati kami, supaya kami berkenan, sehingga pengorbanan Tuhan Yesus tidak sia-sia bagi kami. Ampuni apabila ada kelemahan dan kekurangan kami. Kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Tuhan, kami memberkati mereka, mengampuni mereka, dan layakkan kami di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil roti kita. Firman Tuhan di dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai dengan 24 mengatakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat tinggi-tinggi roti ini. Dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkan.
Dan ia berkata, inilah yang tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita ambil cawan dari perjamuan. Demikian juga Tuhan Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara, bukankah anggur yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Mari semua ucapkan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami berterima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Yesusku, terima kasih. Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik bagi kami. Firman-Mu sudah menguatkan kami. Bahkan kami sudah melakukan perjamuan kudus, di mana darah dan tubuh-Mu boleh menyatu di dalam kehidupan kami dan menguatkan kami Tuhan. Supaya hati kami terus Tuhan menatap Engkau, terus berharap padamu dan mengandalkan Engkau sebagai kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa, berkat-Mu juga menyertai anak-anak-Mu yang sedang beribadah saat ini Bapa. Biarlah kasih anugerah Tuhan berlimpah untuk anak-anak-Mu di masa pandemi COVID-19. Walaupun kami tidak bisa beribadah, tetapi kasih Tuhan berlimpah menyertai anak-anak-Mu. Penyertaan-Mu luar biasa untuk mereka semua. Saat ini kami juga menghardik resesi ekonomi dan pandemi COVID-19 atas Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, diam dan tenanglah di dalam nama Yesus. Kami katakan trennya semakin menurun, yang sembuh semakin banyak, bahkan yang meninggal tidak ada di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini juga kami berdoa bagi jemaat Tuhan yang berbeban berat Tuhan. Biarlah kasih Tuhan berlimpah. Kekuatan, penghiburan menyertai. Apapun masalah kami diberikan kekuatan oleh Engkau. Tanpa Engkau kami tidak ada apa-apanya Tuhan Yesus. Bahkan kalau saat ini ada yang sakit, mari yang ada di sebelah kiri kanannya kita arahkan tangan kita pada yang sakit. Bapa, Engkau lihat jemaat-Mu yang sedang sakit. Saat ini kami minta di dalam nama Yesus. Kami katakan oleh bilur-bilur darah Yesus, yang sakit disembuhkan, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Oh, yang merasa terbeban berat dibuat ringan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami perintahkan sakit penyakit pergi, keluar dari tubuh kami dalam nama Yesus. Kami katakan Engkau sehat, Engkau sembuh, Engkau pulih dalam nama Yesus. Tidak ada sakit jantung, tidak ada sakit paru-paru, diabetes, semuanya normal. Stroke ringan
semuanya juga pergi dalam nama Yesus. Bahkan kami katakan dari ujung rambut sampai ujung kaki, semua organ tubuh kami sehat, sembuh dalam nama Yesus. Lambung juga kami katakan sehat, sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan oleh bilur-bilur darah Yesus, jemaat Tuhan sembuh sehat dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkat-Mu menyertai kami semua. Terpujilah Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, sama-sama katakan amin. Shalom saudara. Kita masuk di dalam pengumuman. Saudara, yang pertama, saya rindu sekali lagi untuk berdoa bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Adakah saudara yang berulang tahun di bulan ini? Oh ya, oke. Mari, yang ada di sekitar kita atau sekeliling kita doakan bagi yang berulang tahun. Mari kita angkat tangan kita arahkan tangan kita bagi yang berulang tahun. Bapa, kami mengarahkan tangan kami bagi yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan kehormatan di tangan kiri. Berkat Tuhan melimpah bagi anak-anak-Mu yang berulang tahun di bulan ini Tuhan. Bahkan kesehatan, kekuatan menyertai, kedewasaan penuh juga menyertai anak-anak-Mu. Bahkan kemanapun mereka melangkah, perlindungan darah Yesus menyertai. Bahkan kami tolak segala roh maut, roh kecelakaan, serangan balik apapun dari anak-anak-Mu di dalam nama Yesus. Dan kami katakan penyertaan Tuhan berlimpah dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang kedua, saudara, bagi saudara yang rindu untuk menabur persepuluhan atau ucapan syukur ataupun persembahan yang lain di bulan ini, mari kita siapkan amplop kita. Bagi saudara yang belum punya amplop atau yang belum menyediakan, oke, nggak apa-apa, ayo kita angkat tangan kita. Mari sekali lagi kita mengangkat tangan kita, mari kita doakan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kita angkat tangan kanan kita dan saya akan membacakan dan saudara akan mengikuti. Bapa di dalam surga, saat ini kami ingin menabur yang terbaik. Dari apa yang telah kami terima dari Engkau. Dari apa yang telah kami terima dari Engkau. Kiranya taburan kami ini dapat menyenangkan-Mu. Dan apa yang telah kami tabur. Persembahan persepuluhan. Persembahan ucapan syukur. Dan persembahan lainnya. Kami percaya akan menuai berkelimpahan. Bahkan mujizat penuaian terjadi. Dalam kehidupan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Saudara yang rindu untuk menabur dalam bentuk persepuluhan, ucapan syukur atau persembahan yang lainnya, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening BCA atas nama GBI Lebak Wangi Parung. Nomornya adalah 31901444401. Sekali lagi, 31901444401. Nah, saudara, bagi saudara yang sudah mentransferkan persembahan persepuluhan atau ucapan syukur, saudara bisa mengirim via WA bukti transfer itu kepada Ibu Kori dengan nomor 0812 8053 8876. Amin, saudara. Lalu bagi saudara atau bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan secara tunai, saudara dapat menghubungi Ibu Kori. Nanti Ibu Kori yang akan menghubungi saudara. Amin, saudara. Lalu yang ketiga, ibadah hari ini GBI Lebak Wangi Parung masih diadakan secara online. Dan ibadah bersama di rumah ibadah atau di gereja ditiadakan. Pastikan saudara ada di depan TV, laptop, HP untuk mengikuti ibadah online melalui channel YouTube, Instagram, GBI Lebak Wangi setiap hari Minggu jam 9 pagi. Dan jangan lupa
Saudara ajak saudara-saudara yang lain untuk menyaksikan ibadah online GBI Lebak Wangi di channel YouTube. Dan saudara, biarlah saudara ibadah ini boleh jadi berkat bagi saudara. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Mari saudara, kita tutup ibadah kita. Bapa dalam surga, biarlah kasih-Mu berlimpah untuk kami semua. Kami mengucap syukur untuk ibadah yang sudah kami selesaikan hari ini. Biarlah kasih anugerah-Mu terus menyertai kami selama 1 minggu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hanya menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dimuliakan. Dan sebelum kami menutup ibadah ini, kami akan menerima berkat. Mari saudara, angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dan berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa melalui putranya Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dan indah dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan sudah diberkati, mari sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati. Tuhan Allahmu ada di antaramu, sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Dalam kasih-Nya kita dibaharui, Allah bergirang dengan sukacita.